Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, FES Unjaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersua dalam rangkaian acara PKKMP untuk mahasiswa baru angkatan tahun 2021, khususnya dalam hal ini adalah mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta. Selamat, saya ucapkan untuk Anda semuanya, selamat atas status baru Anda sebagai mahasiswa. Mahasiswa tentu berbeda dengan siswa. Anda adalah siswa yang maha. Nah, di tangan Anda lah gitu ya, harapan masa depan bangsa itu disematkan. Ya. Warga bangsa ini sangat besar. Anda lah akan menjadi calon-calon penerus kebudayaan bangsa yang akan diharapkan bahwa kemajuan dan bagi bangsa ini. Ketahuilah, saya sering menyatakan mahasiswa itu kelompok elit. Kenapa? Karena sesungguhnya jumlah mahasiswa di negeri kita yang berpenduduk sekitar 271 juta ini, jumlahnya nggak banyak, hanya sekitar 9 juta kurang dikit. Ya, jadi nggak sampai 9 juta, sekitar 8,8 juta lah penduduk jumlah mahasiswa itu. Nah, di antara 271 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 9 juta mahasiswa. Maka saya katakan Anda kelompok spesial, kelompok elit. Maka syukurilah posisi ini, karena tidak semua orang warga bangsa ini bisa berkesempatan menjadi mahasiswa. Maka dengan status baru Anda sebagai mahasiswa, yang masyarakat memang mengharapkan Anda akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan, Anda harus bersyukuri betul-betul dengan cara bagaimana Anda menjalani kehidupan masa itu dengan semestinya. Sehingga saatnya nanti selesai dari mahasiswa, lulus menjadi sarjana, Anda betul-betul siap menjadi penerus estafeta kepemimpinan bangsa ini. Nah, selanjutnya saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar Unjaya, khususnya Fakultas Ekonomi dan Sosial. Nah, Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Baiklah, saya akan memperkenalkan profil fakultas kita ini, Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta. Ya, sebagaimana kita ketahui, ada 3 fakultas di Unjaya: Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Fakultas Kesehatan, dan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Kalau Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi disingkat FTTI, dan Fakultas Kesehatan disingkat FKES merupakan perubahan bentuk dari perguruan tinggi sebelumnya. Yakni FTTI itu perubahan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatik dan Komputer, kemudian Fakultas Kesehatan perubahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Maka fakultas kita ini, Fakultas Ekonomi dan Sosial, merupakan fakultas baru yang terbentuk lahir bersamaan dengan lahirnya Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta. Unjaya lahir pada tahun 2018, sehingga FES juga sama, lahir tahun 2018, sehingga Anda adalah mahasiswa angkatan yang keempat di fakultas kita ini. Nah, FES memiliki 4 program studi, semuanya jenjang sarjana atau jenjang S1, yakni prodi akuntansi, manajemen, hukum, dan psikologi, dengan visi menjadi fakultas ekonomi dan sosial yang unggul dan terdepan di tingkat nasional pada tahun 2037 dalam bidang ekonomi, hukum, dan psikologi, serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Ya, perguruan tinggi kita mengusung nama besar Jenderal Ahmad Yani, maka kita juga akan mewariskan nilai-nilai kejuangan pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani ini. Ada banyak nilai kejuangan yang tentu tidak Anda ikuti dari penjelasan yang lain. Secara ringkas, kita sarikan dalam Sesanti Aditya Mahatma Daksa. Itu sebagai komitmen Unjaya
untuk melahirkan lulusannya yang tidak hanya aditya, tapi juga mahatma dan daksa. Artinya tidak hanya pandai dan bijaksana, tapi juga berjiwa besar dan cakap dan ahli dalam bidangnya. Itulah yang menjadi komitmen kita untuk bisa mendidik para mahasiswa, melahirkan lulusan yang betul-betul pandai dan bijaksana, berjiwa besar dan cakap dan ahli dalam bidangnya. Nah, Anda telah bergabung di FES ini, insya Allah dalam 4 tahun ke depan kita bersama-sama membina diri, menempa diri untuk bisa menjadi pribadi yang unggul, ya, dan mewarisi nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Nah, alhamdulillah FES dengan 4 program studinya, prodi akuntansi, manajemen, hukum dan psikologi, semuanya sudah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional atau BANPT dengan predikat baik. Semoga seiring berjalan waktu terus kita bisa tingkatkan kualitas pengelolaan, kualitas pembelajaran, kualitas personal, sehingga terus akan tumbuh menjadi prodi yang lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. FES memiliki 6 misi. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang bermutu di bidang akuntansi, manajemen, psikologi, hukum, dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang akuntansi, manajemen, psikologi, dan hukum, dan menghasilkan produk-produk inovatif. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi, manajemen, psikologi, dan hukum yang berdaya guna dan berhasil guna. Yang keempat, melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan stakeholder, khususnya yang mendukung pengembangan lembaga dan ilmu di bidang akuntansi, manajemen, psikologi, dan hukum untuk mewujudkan daya saing global. Yang kelima, menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri atau good faculty governance. Dan yang terakhir, mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan ilmunya. Itulah misi FES yang mari kita wujudkan bersama, ya, antara para pengelola dengan para mahasiswa, bersinergi untuk bagaimana misi ini bisa mewujud. Baik, saya kenalkan para pengelola FES yang akan membersamai Anda belajar di Fakultas Ekonomi dan Sosial ini. Yang pertama di jajaran pimpinan ada saya sendiri, saya Edi Tri Cahyono, SSIMM, selaku Dekan. Kemudian saya dibantu oleh Pak Adi Haryadi, SPC, MC Psikolog, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, Anda akan ketemu juga dengan beliau. Nah, kemudian di tingkat prodi, ya, kita punya 4 prodi, maka kemudian prodi juga ada jajaran pimpinannya, ada ketua program studi, ya, ada Pak David Sulistiantoro, SE MACC AK, prodi akuntansi, ketua program studi akuntansi. Kemudian ada Bu Murwani Eko Astuti, SE MBA, ketua program studi manajemen. Kemudian ada Bu Niken Wahyuning Retno Mumpuni, SHMH, ketua program studi hukum. Dan Bu Dian Juliarti Bantam, SPC MC Psikolog, ketua program studi psikologi. Nah, ini jajaran para ketua program studi yang akan mengelola masing-masing prodi, dan masing-masing ketua program studi akan dibantu oleh sekretaris prodi. Nah, ini sama komposisinya, ya. Jadi prodi ini ada 3 ibu-ibu, 1 bapak-bapak, ya. Nah, ini ya bapak ibu yang ganteng dan cantik ini. Ada Pak Girlan Hanusa SE MACC AK, ini sebagai sekretaris prodi akuntansi. Ada Bu Krisna Mutiarawati SCMSC selaku sekretaris prodi manajemen, dan Bu Adlia Nur Zafarina SHMH selaku sekretaris prodi hukum, dan Bu Arini Mifti Jayanti SPC MC Psikolog selaku sekretaris prodi psikologi. Nah, nanti Anda juga ketemu pada beliau-beliau ini ketika masuk ke kelompok masing-masing program studi. Nah, selain jajaran Fakultas Prodi, ada juga SPM, Satuan Penjaminan Mutu, yang bertugas mengawal supaya proses-proses yang kita selenggarakan di fakultas ini, di prodi dan fakultas ini, terus terjaga mutunya, terus meningkat mutunya. Ada Pak Arista Wibisono, SHMH, selaku Ketua Satuan Penjaminan Mutu. Kemudian ada di pelaksana operasi ada Pak Muhammad Irfan SEMACC, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, ada Pak Surani Priyadi AMD, Kepala Urusan Administrasi Akademik, dan Bu Sari Dwi Astuti, Kepala Urusan Administrasi Umum. Nah, itulah jajaran
pengelola FES, tentu nanti juga akan dibersamai juga oleh para dosen-dosen sesuai dengan bidang studinya di prodi masing-masing. Nah, ya, saudara sekalian, sekali lagi saya berpesan ya kepada Anda semuanya, para mahasiswa baru, ya, yang datang kembali, bersyukurlah atas status baru Anda sebagai mahasiswa, karena tidak semua orang di negeri ini berkesempatan menjadi mahasiswa. Anda adalah kelompok terbatas yang kepada Anda lah diharapkan Anda mengambil peran perubahan kemajuan bangsa ini. Nah, pesan saya berikutnya adalah selagi di awal ini, mumpung masih jadi mahasiswa baru, ya, jadilah juara pada kesempatan pertama, raihlah prestasi sejak dini. Ya, kenapa? Kalau Anda mengawali langkah dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan berprestasi, dengan juara, insya Allah itu akan membuka langkah-langkah kemajuan yang lebih cepat, lebih baik di masa berikutnya. Nah, karenanya, saya ingatkan, meski karena kita masih dalam suasana wabah pandemi COVID-19, dan kemudian terpaksa Anda semua harus belajar dari rumah, jangan sampai lengah. Ya. Meskipun di rumah, tetaplah atur diri Anda, jaga semangat Anda agar terus bisa belajar secara kontinu, berkelanjutan, sehingga tadi saya katakan raih prestasi dari ini, ya, dari juara pada kesempatan pertama. Bagaimana nanti Anda akan dijelaskan di masing-masing prodi langkah-langkah yang tepat, ya. Tapi intinya mantapkan niat itu. Ya. Jangan lengah meski belajar dari rumah. Sekali lagi, itu pesan saya pada kesempatan perdana ketemu di PKKMB ini. Ya. Selamat meniti jalan sukses bersama Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjaya. Mari Ahmad Yani Muda, ya, komitmen diri untuk bisa menjadi Aditya Mahatma Daksa. Sukses bersama Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Muda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku, mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Selamat datang Ahmad Yani Muda, FES. Selamat datang anak-anakku dari Prodi Akuntansi, Prodi Hukum, Prodi Manajemen, dan Prodi Psikologi. Saya senang sekali dan bangga bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua, dengan anak-anakku sekalian, walaupun hanya menyapa lewat video ini. Kami sangat mengharapkan sesungguhnya bisa bertatap muka dengan teman-teman semua, namun karena situasi, karena pandemi yang masih belum berakhir, maka kita belum bisa untuk bertatap muka. Semoga dengan tatap maya ini tetap bisa teman-teman rasakan keinginan kita semua yang sesungguhnya ingin hadir di kampus, menyambut teman-teman dengan segala macam gegap gempitanya mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjani Yogyakarta. Saya Adi Heriadi, saya diberi amanah sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Sosial, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang akademik dan kemahasiswaan yang semoga nanti berguna untuk teman-teman mahasiswa baru. Saya akan share screen, mohon diperhatikan dalam beberapa waktu ke depan video ini semoga bermanfaat. Baik, teman-teman,
teman-teman sudah bergabung menjadi bagian dari Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjaya, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Call sign kita Unjaya gitu ya. Sebagai bagian dari Sivitas Akademika, maka kita harus tahu apa mimpi kita, apa mimpi fakultas ini, apa mimpi kita bersama. Kita ingin menjadi fakultas yang unggul dan terdepan. Unggul dan terdepan di tingkat nasional pada tahun 2037 serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Visinya singkat, sudah menggambarkan apa yang ingin kita capai dan sudah ada gambaran waktu kapan kita akan mencapainya. Tahun 2037. Sekarang kita berada di tahun keempat perjalanan fakultas ini. Oke. Nah, untuk menjadi yang unggul dan terdepan, kita juga sudah menggambarkan seperti apa yang unggul dan terdepan itu. Unggul dan terdepan, FES Unjaya selalu berada pada level yang teratas, tercepat, baik dalam input, proses, produk, output, dan outcome dalam aspek tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang akan kita proses bersama teman-teman mahasiswa. Kita akan melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi teman-teman pun nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan ini bersama kita. Untuk itu, kita harus selalu berpikiran, merencanakan, hingga kemudian melakukan sesuatu itu dengan indikator selalu yang terbaik. Kita melakukan sesuatu untuk menjadi yang terbaik, Ini harus menjadi nilai kita bersama, bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang asal-asalan. Semua kita arahkan menjadi yang terbaik. Demikian juga teman-teman. Teman-teman masuk bergabung bersama kami. Teman-teman adalah yang terbaik di sini. Ini adalah pilihan terbaik yang sudah ditentukan untuk teman-teman dari berbagai macam proses panjang yang sudah teman-teman lalui. Maka niatkan, rencanakan, teman-teman harus menjadi yang terbaik. Nanti pembuktiannya ketika teman-teman akan berproses di kampus, kemudian nanti akan dibuktikan ketika teman-teman lulus dari kampus ini. Apakah teman-teman akan menjadi yang terbaik, terdepan, tercepat, dan seterusnya. Seperti visi fakultas ini didirikan. Indikator mewarisi nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani, kita menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani dalam pelaksanaan tridharma, yang artinya pengabdian Jenderal Ahmad Yani yang di masa hidupnya berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi bangsa Indonesia adalah teladan bagi kita. Oke, teladan bagi kita, nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Ya, kita sebagai bagian tak terpisahkan dari Yayasan Kartika Eka Paksi TNI Angkatan Darat, kita harus bersama-sama teman-teman. Saya orang sipil, teman-teman orang sipil, kita harus berusaha untuk mewujudkan ini, mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Bagaimana implementasinya di bidang akademik? Baik, ini yang penting harus teman-teman perhatikan. Di Fakultas Ekonomi dan Sosial kita menyiapkan kurikulum yang unik, kurikulum yang fokus. Jadi teman-teman di prodi akuntansi, teman-teman di prodi hukum, teman-teman di prodi manajemen, dan teman-teman di prodi psikologi sudah disiapkan menu yang fokus, menu yang unik, yang nantinya diharapkan kalau menu itu nanti kita bisa kelola bersama-sama. Kelola bersama-sama itu artinya teman-teman ikutin semua yang sudah disiapkan oleh pengelola prodi, oleh Bapak Ibu dosen. Harapannya kita menuju visi kita tadi. Teman-teman nanti akan menjadi lulusan yang terbaik, lulusan yang unggul, lulusan yang berbeda. Oke. Nah, untuk itu metode pembelajaran yang akan kita gunakan nanti adalah student center learning. Pusatnya di teman-teman. Saatnya sekarang ini mahasiswa itu sudah bukan zamannya mahasiswa seperti saya dulu, di mana referensi, bahan bacaan dan seterusnya itu susah. Sekarang dengan teknologi semua ada di internet.
Teman-teman harus memanfaatkan itu. Artinya mahasiswa sekarang itu harusnya lebih luar biasa daripada dosennya. Jadi kalau dosennya nggak belajar, dosennya nggak mau baca lagi, itu dosennya akan ketinggalan. Karena apa? Karena memang sangat-sangat cepat informasi itu. Nah, disinilah kita berharap nanti teman-teman adalah pembelajar-pembelajar sejati. Harus mau cari berbagai referensi, harus mau cari berbagai informasi. Karena teman-temanlah yang belajar, bukan lagi hanya apa-apa dosennya yang memberikan. Dosen itu mitranya teman-teman untuk berdiskusi. Dosen itu dapat duluan ilmunya, nanti kita sharing. Seperti apa? Mungkin dari bacaan-bacaan teman-teman ada hal-hal yang perlu kita perjelas, kita dalami. Oke? Nah, kita juga sudah menyiapkan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Namun karena ini masih dalam kondisi daring, teman-teman belum ke kampus, kita juga sudah menyiapkan model Learning Management System, LMS gitu ya, yang nanti harus teman-teman pelajari juga. Jadi nanti ada pembelajaran sinkron, ada pembelajaran asinkron, itu nanti kita gunakan semuanya. Oke, dalam rangka apa? Dalam rangka semua proses pembelajaran kita harus akuntabel, harus terekam prosesnya. Jadi proses pembelajaran daring pun nanti harus ada pertanggungjawabannya. Karena apa? Ya karena visi kita tadi. Kita ingin nantinya semuanya itu bermutu baik. Oke, kedisiplinan dan peraturan akademik. Jadi di kita visi besar tadi kita turunkan ke dalam hal-hal yang spesifik, dan yang akan bersinggungan dengan teman-teman adalah soal peraturan akademik dan kedisiplinan. Ini harus teman-teman perhatikan. Peraturan akademik itu menyangkut juga dengan apa yang akan saya sampaikan berikutnya seputar pedoman akademik. Oke, jadi tolong diperhatikan kedisiplinannya, karena kita adalah ingin mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Kita warga dari TNI Angkatan Darat, yaitu keluarga besar Angkatan Darat, Yayasan Kartika Eka Paksi, maka kita harus menjaga itu semua. Nah, lebih spesifik ini. Jadi kalau teman-teman tahu standar nasional pendidikan tinggi itu, mahasiswa itu kalau kuliah lulus, nilai D itu lulus sebenarnya. Lulus menurut SNPT. Tapi kita, karena kita ingin menjadi yang terbaik, kita sudah menetapkan yang melebihi standar nasional pendidikan tinggi. Jadi perhatikan, kuliah di Fakultas Ekonomi dan Sosial baru bisa lulus itu minimal C. Jadi nanti mata kuliah teman-teman kalau kurang dari nilai C, teman-teman harus mengulang. Oke, kemudian untuk khusus mata kuliah penciri prodi dan fakultas, jadi nanti di prodi teman-teman lihat nanti rekaman video Kaprodi, itu akan dijelaskan mata kuliah penciri prodi. Dan mata kuliah penciri fakultas itu batas kelulusannya bukan lagi C. Teman-teman baru bisa lulus kalau nilainya B per C. Kalau nggak lulus gimana Pak? Harus mengulang. Nah, untuk mata kuliah penciri di tingkat fakultas adalah mata kuliah pendidikan karakter dan pendidikan karir. Ini semua kita siapkan untuk teman-teman. Menuju apa? Menuju visi kita tadi. Supaya nanti teman-teman lulus punya daya saing. Kita punya mata kuliah penciri fakultas yaitu pendidikan karakter dan pendidikan karir. Jadi harus nilainya B per C supaya bisa lulus. Dan nanti untuk mata kuliah penciri prodi akan dijelaskan oleh ketua program studinya masing-masing. Karena beda-beda mata kuliahnya. Kemudian menurut SNPT kita itu bisa lulus jadi sarjana itu dengan IPK minimal 2,00 udah bisa lulus menurut SNPT. Karena kita tidak ingin yang biasa-biasa, kita ingin menjadi yang terbaik. Sekarang dalam pedoman akademik kita ditetapkan indeks prestasi kumulatif minimal lulusan kita adalah 2,50. Nah, masih kecil itu ya, 2,50 ya. Tapi nggak apa-apa, yang jelas kita sudah di atas standar nasional pendidikan tinggi. Nanti akan terus kita tingkatkan. Oke, nanti akan terus kita tingkatkan. Tapi teman-teman, saat ini yang berlaku adalah batas kelulusan untuk menjadi sarjana, dari mulai sarjana akuntansi, sarjana hukum, sarjana manajemen, ataupun sarjana psikologi adalah 2,50. Itu teman-teman tolong diperhatikan. Yang penting. Kemudian implementasi di bidang kemahasiswaan. Nah, untuk menuju visi kita, untuk membentuk mahasiswa-mahasiswa yang berkarakter, mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani, kita implementasikan lewat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nanti di program studi ada himpunan mahasiswa program studi. Oke, masing-masing silakan. Di fakultas kita punya badan eksekutif mahasiswa fakultas.
Kemudian kegiatan-kegiatan itu dibimbing oleh dosen pembimbing. Ya, kita harus mengarahkan mahasiswa pada jalan-jalan yang benar. Kita tidak membatasi mahasiswa. Kita ingin mahasiswa kita menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang punya daya nalar tinggi. Kita ingin, tapi kita juga tidak ingin mahasiswa kita kebablasan. Jadi tetap dibimbing oleh dosen. Kemudian nanti di universitas kita punya BEM di tingkat universitas. Kemudian kita juga punya kegiatan-kegiatan UKM, unit kegiatan-kegiatan mahasiswa. Mungkin teman-teman sudah dapat penjelasannya di universitas. Silahkan teman-teman manfaatkan itu semua, ikutin kegiatan itu semua. Dan spesifik, yang paling spesial kalau mengikuti negara, mengikuti Kemendikbud, ada satu kegiatan yang bisa teman-teman akses dan harus kita akses sama-sama, yaitu kegiatan program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa. Jadi banyak sekali program kreativitas mahasiswa yang nanti teman-teman bisa ikutin. Oke? Nanti lebih detailnya akan dijelaskan di tingkat prodi. Terakhir, kita akan segera masuk ke persiapan menuju kuliah daring, masih daring ya teman-teman ya, sesuai pengumuman. Untuk itu nanti diperhatikan teman-teman harus mengikuti atau mengisi proses KRS di Pordi dan sosialisasi yang lain. Nanti menggunakan username dan password nomor pokok mahasiswanya. Kemudian jika ada kendala teknis bisa hubungi hotline. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman nanti ikutin arahan dari ketua program studi terkait detail aturan pembelajaran di prodi masing-masing. Oke, jadi di fakultas sudah diatur secara umum, nanti lebih spesifik akan diatur di prodi masing-masing. Pelajari secara mandiri bagaimana menggunakan platform-platform pembelajaran kita melalui elearning.fes.unjaya.ac.id. Ikutin bimbingan dari dosen bimbing akademik yang nanti akan mengantarkan teman-teman untuk mengikuti semua proses selama menjadi mahasiswa di FES. Terakhir dari yang terakhir adalah teman-teman mahasiswa baru, seperti bagaimana orang baru datang di tempat yang baru, mungkin teman-teman masih bingung. Kalau saya butuh layanan ini, saya menghubungi siapa? Saya butuh layanan ini, saya menghubungi siapa? Oke, kami siap melayani teman-teman di jam kerja. Silahkan teman-teman hubungin hotline ini. Untuk nanti urusan e-learning, urusan SIAKAD, sistem informasi akademik yang berkaitan dengan IT, Zoom, dan lain-lain, nanti silahkan hubungin Mas Saswi atau Pak Saswi. Nah, itu udah siap melayani teman-teman, nomor handphonenya ada di situ. Kemudian untuk urusan misalnya teman-teman butuh surat keterangan aktif sebagai mahasiswa untuk mengurus beasiswa, tunjangan orang tua, dan lain-lain, seputar ujian, seputar nanti magang, dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang tadi saya sebutkan, itu silakan hubungi Bu Fasti atau Mbak Fasti. Nomornya juga ada di situ. Oke. Dan kemudian terakhir, kalau teman-teman butuh layanan registrasi mahasiswa, perkuliahan, kemudian transkrip sementara, nilai, dan lain-lain, termasuk sampai nanti urusan alumni, kalau teman-teman nanti sudah lulus, itu hubungin ke Mas Dwi atau Pak Dwi yang nomornya ada di sini. Nah, kalau urusan keuangan, kalau teman-teman butuh urusan keuangan seperti yang disosialisasikan ketika mahasiswa baru, teman-teman sudah punya hotline keuangan tersendiri. Jadi beda-beda ya teman-teman ya. Ini khusus layanan akademik dan kemahasiswaan. Nah, sementara yang keuangan sudah ada hotline-nya sendiri. Nanti teman-teman mungkin mau konsultasi tentang pembayaran SPP dan lain-lain, itu aturannya ada di bidang 2. Saya kira itu dalam waktu kurang lebih 15 menit ini, semoga melalui video ini bisa sedikit memberi gambaran teman-teman bagaimana proses akademik dan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Sosial. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama FES, selamat menjadi bagian dari anak-anak kami, selamat menjadi bagian dari Ahmad Yani Muda Fakultas Ekonomi dan Sosial. Mari kita bersama-sama mewujudkan visi pribadi kita, visi institusi fakultas kita, dan visi Unjaya secara keseluruhan. Di sini kita bersama-sama untuk membangun mimpi-mimpi kita, mewujudkan apa yang kita mimpikan, apa yang kita impikan. Selamat bermimpi, selamat merealisasikan mimpi, selamat bergabung, wahai Ahmad Yani Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu untuk yang pertama kali.
Kami dari bagian keuangan di sini adalah layanan terpadu Fakultas Ekonomi dan Sosial. Sebelah kiri saya ini ada Pak Pasti. Hai. Di sini nanti ada Pak Pasti, dia bagian layanan akademik. Oke. Untuk memperkenalkan tim kami lebih lanjut, nanti bisa kita tour kemana ya? Silakan. Samping kanan saya ada Pak Surani. Nah, Pak Surani ini bagian layanan akademik juga. Jadi terkait dengan informasi jadwal perkuliahan dan lain-lain, atau masukin data overlap dan lain-lain, beliau adalah ahlinya begitu. Boleh sih Pak, kepada mahasiswa. Oke. Sebelahnya Pak Surani di sini ada Bu Sari, kepala urusan di bagian umum. Oke, untuk selanjutnya Mas Yus. Mas Yus ini di bagian layanan umum. Jadi ketika nanti adik-adik mau pinjam kelas atau misal katakan terkait dengan Pak ini ada yang perlu dibersihkan atau dibereskan dan lain-lain, nah, nanti tanggung jawabnya Mas Yus untuk ini. Atau misal katakan Pak saya mau pinjam proyektor, nah silahkan bisa menghubungi Pak Yus. Oke, ya selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani, teman-teman. Ya, saya panggil teman-teman karena memang sekarang kita menjadi bagian keluarga. Kita bisa enak saling komunikasi. Apapun nanti kebutuhan dari kalian, terutama terkait kelas perkuliahan, nanti akan saya bantu. Kami anggap sebagai keluarga di sini. Terima kasih. Biar lebih nyaman, saya lepas masker saya ya. Nah, bagaimana sih tata tertib di bidang keuangan sehingga akan lebih nyaman dan tata tertib juga akan kita ikuti dengan baik. Nah, jadi yang pertama, ketika kalian mengirimkan pesan, dimulai dengan salam terlebih dahulu. Setelah memberikan salam, nanti apa tujuannya? Jadi tujuannya harus sudah tersampaikan di setelah selesai salam, tujuan, habis tujuan baru konfirmasi namanya, selanjutnya ada terima kasih dan salam penutup seperti itu. Seperti halnya bagian keuangan, ketika nanti ada pesan yang dikirimkan ke layanan keuangan, nanti bagian keuangan akan memberikan feedback terkait dengan pertanyaan atau konfirmasi dari bagian keuangan ke mahasiswa. Jadi sama juga, jadi nanti akan dikembalikan dalam salam balik, terus konfirmasi atau jawaban apa dari bagian keuangan, selanjutnya nanti akan diberikan salam penutup kembali oleh bagian keuangan. Nah, tertib keuangan. Apa sih tertib keuangan itu? Jadi mahasiswa ini melakukan pembayaran sesuai dengan tahapan-tahapannya, sesuai dengan ketentuan yang ada di universitas. Nah, untuk selanjutnya nanti informasi pembayaran dan lain-lain sudah bukan di PMB lagi, tapi di bagian keuangan atau layanan keuangan di Fakultas Ekonomi dan Sosial. Sebelum masuk itu sudah melakukan pembayaran nilai total 50% dari jumlah tagihan semester 1, dan sebelum ujian tengah semester nanti adik-adik melakukan pembayaran 50% lagi. Jadi untuk semester 1 sudah lunas. Nah, untuk semester 2 apa yang dibayarkan bukan seperti di semester 1 pengelolaannya, tapi adik-adik melakukan pembayaran SPP tetap ditambah dengan biaya Tridharma. Nanti untuk UTS nanti ada pelunasan biaya SPP variabel termasuk dengan pengembangan fasilitas. Nah, jadi memang agak berbeda prosesnya. Untuk semester ketiga, keempat dan seterusnya akan sama seperti halnya tersebut. Nah, bagaimana ketika mahasiswa ternyata tidak bisa
melakukan pembayaran atau harus cuti atau tiba-tiba hilang, secara keuangan bagaimana? Yang pertama, biaya untuk cuti itu adalah 100.000 untuk 1 semester. Untuk semester selanjutnya juga sama, 100.000, maksimal 2 kali cuti dalam 1 tahapan. Selanjutnya adalah untuk mahasiswa yang tidak jelas konfirmasinya. Jadi dia sebenarnya di mana sih posisinya gitu, atau mungkin dia apapun lah ya. Ketika tidak ada konfirmasi ke bagian akademik, tidak ada proses KRS, otomatis dia akan disebut sebagai mahasiswa non-aktif. Terkait dengan keuangan, nanti akan ditagihkan 250.000 per semester. Maksimal hanya 2 semester berturut-turut, karena setelahnya nanti akan dilakukan drop out, dianggap sebagai mahasiswa yang drop out seperti itu. Mungkin itu saja bagian informasi dari bagian keuangan. Selamat bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum.